Huwallazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Allah menjadikan yang namanya sakinah atau ketenangan di dalam hati fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman, yang yakin sama Allah. Kalau kita yakin sama Allah, ketika kita mendapatkan masalah, hati ini tenang. Masalahnya masih ada, masih banyak masalahnya, tetapi hati tenang. Kalau kita sanggupan ingat Allah, itu. Tapi kalau kita nggak ingat Allah, pasti khawatir berlebihan, sedih berlebihan, akhirnya malah membuat sesuatu yang buruk, ya nggak, menjadi curang. Itu karena apa? Karena kita nggak yakin sama Allah. Kalau kita yakin sama Allah, nggak istiqomah menghadapi masalah itu, kita nggak akan kemudian menjadi takut. Ada surah Al-A'raf itu nih. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah. Artinya gini, innal ladzina qalu, dan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan saya adalah Allah. Jadi orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, kita ini Tuhannya adalah Allah, rabbuna Allah. Kemudian itu maka kita istiqomah di dalam keyakinannya terhadap Allah, istiqomah di dalam ketaatannya kepada Allah. Mereka orang-orang yang istiqomah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa bersedih. Balasannya kata Allah, ulaika ashabul jannah. Mereka golongan surga. Dahsyat. Gitu. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita kaitin sama Allah, insya Allah masalah sebesar apapun kita bisa tenang. Ketenangan inilah yang menjernihkan pikiran. Ketika ketenangan ini menjernihkan pikiran, baru kita bisa lihat fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kenapa? Kalau nggak jernih pikirannya, kita nggak akan bisa lihat kemudahan di antara kesulitan itu seperti ini. Ya, orang yang khawatir, orang yang takut, orang yang gelisah, ketika dia dapat masalah, di depannya adalah masalah, dia melihat semuanya kesulitannya. Coba lihat, aduh, ini gimana sih? Aduh, saya harus gimana? Aduh, jadi panik tuh. Lama-lama nggak bisa, ya kan? Kenapa? Karena dia nggak ingat Allah. Kalau dia ingat Allah, insya Allah dia akan tenang. Ketika dia tenang, pikirannya akan jernih. Kesulitan ini muncul tiba-tiba, ini yang harus bersama kesulitan ya, kemudahan. Itu kuncinya di situ. Jadi fokusnya supaya kita bisa menuntaskan seluruh masalah itu cuma satu, Allah. Nah, ini semua yang termasuk ke dalam bagaimana kita meraih tuntunan atau meraih hidayah. Ya? Kalau sudah seperti ini, inilah orang-orang yang meraih hidayah. Orang-orang yang di dalam tuntunan, mereka yang hidup di dalam syariat, mereka yang hidup dalam tuntunan Allah. Mereka lah orang-orang ihdinas siratal mustaqim, yang ditunjukkan dengan yang lurus. Gitu. Ini dahsyatnya seperti itu. Ya. Oke, sekarang materi meraih hidayahnya sudah paham. Tadi hidayahnya sudah saya sharing. Sekarang ada pertanyaan apa? Ayo silakan. Pertanyaannya yang panjang, saya minum dulu. Ya, silakan Pak Ustadz, terima kasih. Sebentar Pak Ustadz minum dulu, juga. Barangkali ibu-ibu ada yang bertanya, ya siapkan dulu. Ya, sesi pertama mungkin 3 orang dulu ya. Mbak Indah, kedua Mbak Sari, ada lagi mungkin 2 orang dulu mungkin ya. Baik, buat Mbak Indah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kehidupan setelah ini, maksudnya kehidupan kita ini hidup, kita ini ada
Apa itu? Di mana? Di alam barzah maksudnya? Atau ketika proses kematian atau gimana nih? Kalau ngomongnya itu apa ya? Ada yang tauhid. Tauhid. Berdiri mungkin Mbak Ida biar lebih jelas. Saya waktu masih kecil itu selalu berpikir apa ya, setelah ini hari kiamat ini apa yang terjadi, apakah baik di dunia atau di alam lain, seperti apa kehidupannya. Saya dulu dari kecil SD itu saya berpikir seperti itu. Dan saya juga masih pengajian saya kurang. Saya juga awal ini sama orang-orang kurang. Tapi kalau saya tanya sama mama saya, itu jangan jadi gila. Tapi waktu saya masih kecil di cerita jangan ini. Baik. Saya makasih sama Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu begini. Tadi sebagaimana yang saya jelaskan gitu ya. Jadi ketika kehidupan ini kita lalui seperti ini seakan-akan kehidupan ini yang konkret seperti ini, ya. Padahal kita itu cuma sebentar sekali. Di dunia ini sebentar sekali. Tadi saya sebutkan pertama kali kita diciptakan di alam ruh. Di alam ruh kita menunggu untuk diturunkan semua ke dunia. Ke dunia ini tidak langsung turun ke dunia, tetapi lewat alam rahim, ya. Jadi masuk ke dalam rahim ibu semuanya, masuk dari alam rahim baru kemudian ke dunia. Dari dunia kehidupan ini kemudian apa namanya, ujian, pilihan semua ada. Setelah itu sakaratul maut menjemput. Setelah sakaratul maut menjemput, ruh itu tadi, ya, itu masuk ke dalam sebuah alam yang disebut alam barzah. Alam barzah ini alam yang memisahkan, atau yang kita sebut dengan alam kubur. Kenapa alam kubur? Karena yang dikubur itu jasadnya di dalam tanah. Tapi kalau yang namanya ruhnya, kita walau alam di mana? Ruh itu tidak bersama jasadnya, tapi ruh itu ada di dalam alam barzah. Ya. Di alam barzah ini ada konsep yang disebut dengan azab kubur. Ya, jadi ada orang-orang yang kalau dia tidak masuk ke dalam ketaatan kepada Allah, dia mendapatkan azab di dalam kubur. Kemudian nanti menunggu kiamat. Kiamat ini kehancuran jagat raya, kiamat kubur. Jadi bukan seperti orang-orang yang berpikir bahwa dunia ini akan hancur, kemudian dia mencari kehidupan di Mars, dia mencari kehidupan di planet-planet lain, membuat koloni-koloni supaya nanti kalau dunia hancur, dia pindah ke koloni planet yang lain. Ya, yang dihancurkan semuanya, bukan hanya bumi, Mars dan lain-lain, tetapi 7 lapis langit Allah hancurkan semuanya. Nah, ketika semua hancur, Allah menggantinya dengan yang baru. Itulah yang kita pahami dengan padang mahsyar. Padang mahsyar ini kemudian Allah gelar, dan disinilah manusia dibangkitkan. Semua dibangkitkan dengan umur yang sama, umur sekitar 20 sampai 30 tahun. Kemudian kita dibangkitkan semuanya dihisab oleh Allah, masuk ke dalam pengadilan. Semuanya dihisab dari apa yang dilakukan di dunia. Setelah penghisapan, baru kita masuk insya Allah ke dalam akhirat atau surga. Ya. Nah, ada orang-orang yang karena pilihannya dia masuk dalam neraka gitu. Nah, inilah kehidupan, dan kehidupan yang nyata yang kita akan kekal di dalamnya itu adalah kehidupan yang di surga. Nah, nanti kalau kapan kita buat kajian, kita bikin ada apa di surga, ngapain aja di surga gitu loh. Yang salah satunya saya bocorin dulu nih. Di surga dulu ya. Di surga itu kita itu rumah layang tufiha walayah. Jadi kita itu kalau di neraka itu kan dia tidak hidup dan dia juga tidak mati. Jadi kalau orang sakit itu dicubit gini ya, itu lama-lama sakit gitu kan ya. Jadi lama-lama sakit sampai ujungnya sakit itu dia pingsan itu lah. Tapi kalau ditambahin lagi dia mati. Nah di antara kematian dan tidak itu ditahan sama Allah, itu rasa sakitnya itu kalau
bisa dibalik. Ibu, kebahagiaan ibu ketika misalnya melahirkan anak, senang banget. Tapi kemudian senangnya hilang, enggak. Nanti ada lagi senang ketika ibu beli tas baru misalnya. Terus kemudian hilang lagi ya. Beli sepatu baru ada senang kan? Kemudian hilang lagi ya. Nah ini kesenangan itu ditahan terus di titik yang paling senang. Dan ibu nggak akan hilang-hilang itu kesenangannya itu, senang terus. Nah itu bagaimana kalau kita gambarkan perasaan kita di surga? Karena di surga itu unlimited itu. Jadi kalau misalnya ibu menginginkan sesuatu itu tidak ada batasnya, bisa. Salah satunya misalnya ini, dari semua yang ibu dapati ya, yang ibu senangi semuanya, misalnya ibu senang apa, makanya saya pengen tadi nanya ibu di surga mau ngapain? Kesenangan ibu, saya mau masak lah di surga gitu loh. Masak yang sekarang ibu nggak bisa masak, misalnya, waduh saya pengen masak mushroom yang harganya 300 juta, gitu kan? Ngapain masak tiba-tiba jamur 300 jutaan gitu loh, di sana oke aja gitu loh. Ini 300 juta nih gue masak nih, ini gue makan nih, masak lagi gitu ya. Itu bisa gitu. Jadi konkretkan apa yang diinginkan di surga supaya memotivasi kita. Nah dari semua yang ibu dapatkan, mobil yang ibu inginkan, rumah yang ibu inginkan, semua kehidupan yang ibu inginkan semua sudah dapat. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan kesenangan ibu ketika datang hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat Allah menampakkan dirinya menemui makhluk. Tetapi kita tidak berani berbicara kepada Allah. Kita hanya menunduk dan membiarkan para malaikat dan nabi-nabi itu berbicara. Nah, itu keindahan yang tidak bisa digambarkan. Bayangkan. Surga, makanya disebut jannah. Jannah itu seperti kebun gitu, yang kita nggak bisa melihat di baliknya gitu. Kebun yang rimbun, jannah gitu. Nah itu kehidupan ibu. Ibu jangan dihalang-halangi dengan keinginan tahunya ibu terhadap kehidupan di masa depan. Tapi bacanya jangan baca yang lain, baca Al-Quran. Karena ini informasi yang hak, yang sebenar-benarnya, yang datang dari sang penciptanya, sang Khalik. Gitu. Informasi yang sebenar-benarnya. Kenapa saya yakin sekali ngomong begini? Karena apa? Karena ini informasi dari Allah. Itulah sebab ada yang namanya rukun iman. Ya kan? Iman kepada Allah, kepada kitabnya Allah, dan ketika Allah menyatakan kepada kita, saya yakin sekali. Makanya saya bisa berbicara seperti ini. Jadi jangan bilang bahwa kita sudah dari sana belum. Jangan. Karena saya nggak mungkin dapat dari sana cerita kan gitu. Nggak bisa. Tapi keyakinan saya dengan ilmu yakin, dengan keyakinan yang ada dalam ilmu ini, yang Allah turunkan kepada kita, insya Allah kita bisa mengetahui. Ya Bu ya? Kira-kira seperti itu ya. Oke, alhamdulillah. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pembahasan hari ini mengenai hidayah Allah, bukankah jadi saya bertanya, setiap manusia itu sebenarnya sudah mendapatkan hidayah, tetapi kenapa masih banyak orang yang bilang saya belum dapat hidayah dari Allah, masih banyak yang mengatakan itu. Tapi yang saya tahu adalah sebenarnya setiap orang kita sudah dapat hidayah. Kalau misalnya ada orang mengatakan saya belum dapat hidayah, berarti sama juga Allah kayak aplikasi gitu kan, dan saya tidak dapat hidayah tapi dulu. Gimana kita bisa? Baik. Ini saya bikin lagi yang tadi ya. Gini, seandainya semua punya handphone, hidayah Allah ada dalam handphone ini. Permasalahannya, ibu sudah baca atau belum? Ibu sudah ikutin atau belum? Benar? Cuma gitu Bang. Sesederhana itu loh gitu. Sesederhana itu. Jadi Allah sudah kasih yang namanya hidayah kepada kita, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya kan? Semua orang dikasih. Siapa yang nggak bisa dapat Al-Quran? Bisa dapat nggak Al-Quran? Kalau nggak, mau saya kasih nih. Di perpustakaan ada, di toko buku ada, ya kan? Ya kan? Siapa yang nggak bisa dapat Al-Quran? Bahkan tinggal di download, di gadget-gadget itu lah. Sekarang saya mau tanya, dibaca nggak? Itu satu. Kalau ternyata dia bilang, aduh Ustaz, saya baca Al-Quran nggak bisa. Oke,
berupaya nggak untuk bisa? Kalau dulu ada para nabi, ada Rasulullah. Kalau sekarang siapa pewaris para nabi? Para ulama. Datang sama ulama, tanya sama ulama. Datang sama ustaz, tanya sama ustaz. Supaya kita bisa mengerti apa kandungan ini. Sudah belum kita mau berupaya untuk besar? Ya. Nah, upaya inilah yang sebetulnya sama Allah nanti akan dinilai. Jadi Allah itu tidak menilai yang namanya hasil akhir, karena hasil akhir itu otoritas Allah. Tetapi Allah menilai upaya yang kita lakukan. Upaya yang kita lakukan. Ya, jadi kalau seandainya ada orang non muslim, ya kan, kita terus kemudian tanya, dia belum dapat hidayah, gitu kan? Sebetulnya tepat belum? Sebetulnya dia bukan belum dapat hidayah, dia belum dikasih tahu hidayah, dia belum mau masuk ke dalam hidayah. Karena apa? Karena jangankan kita berpikir dia dikasih tahu sama teman-temannya, enggak. Allah langsung masih tahu sama orang-orang ini ke dalam hatinya langsung untuk menggerakkan orang ini masuk ke dalam hidayah ini. Sebetulnya seluruh orang digerakkan secara langsung oleh Allah. Dai doa saya salah satunya itu hanya mengajak-ngajak saja. Kalau saya nggak ngajak pun sesungguhnya di dalam hati ibu semua itu sudah ada yang menggerakkan. Langsung Allah. Benar. Cuman masalahnya ada orang yang menolak, ada orang yang menutupi hatinya. Dia nggak mau membuka hatinya. Itulah yang disebut dengan orang yang kufur, orang yang kafaro, orang yang menutup hatinya. Artinya kufur itu tutup. Syukur itu terbuka. Orang yang bersyukur dia bisa membuka, dia bisa merasakan, oh ini datang dari Allah. Ya, ada yang tak ini datang dari Allah. Tapi orang yang nggak mau dia tutup, walaupun dia tahu sebetulnya. Dikasih rezeki ini, dia tutup. Ini karena gua kerja, bukan karena Allah. Begitu, ya. Tiba-tiba dia dikasih sama Allah segala sesuatu yang nikmat, dia langsung berpikir, enggak, ini bukan dari Allah, ini saya yang. Orang-orang yang kufur itu seringkali dia menolak apa-apa yang datang dari Allah. Itu maksudnya. Jadi hidayah ini sesungguhnya semua sudah dikasih sama Allah, diberikan bagaimana caranya dan lain-lain, tinggal pilihan dia. Wahadainahum najdain. Ada dua pilihan, ada dua jalan. Fa'al tujrohal wa taqwa. Apa dia masuk ke dalam Al-Quran, atau dia mau fasik. Itu pilihannya. Dengar. Nah, jadi intinya pertanyaannya adalah jawabannya adalah hidayah sudah ada. Hidayah berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggal orangnya berupaya mau masuk ke dalamnya. Ya. Oke, alhamdulillah. Begini, ini terjadi kenapa? Coba pertanyaan ingin terjadi. Karena kita kurikulum di sekolah-sekolah umum agama itu hanya diajari 2 jam dalam seminggu, ya Wil. Jadinya beginilah. Hal-hal yang mendasar itu kita belum memahami. Makanya anak-anak kita kalau disekolahkan di sekolahnya IT Islam terpadu, ya di sini berapa jam pelajaran agamanya berapa banyak tuh? 6 jam, alhamdulillah tuh, lebih banyak tuh, ya. Jadi intinya semakin banyak, insya Allah dia bisa semakin memahami. Nah, pertanyaan tadi adalah kalau kita lihat, kalau ada orang yang di pedalaman yang sama sekali tidak tersentuh sama jangankan teknologi, nggak tertentu orang yang lain, cuma itu aja kayak Tarzan gitu, itu gimana caranya? Cuma ada satu jawabannya. Orang itu
Kalau seandainya Allah itu tumalatus aluna yawma idzin anin na'im, Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita terhadap apa yang diberikan sama Allah. Yang enggak diminta. Misalnya, saya ketemu ada ustaz Umi Maktum, saya bilang alhamdulillah ustaz, antum nggak bisa lihat, antum nggak akan pernah dihisab dari matanya, kan begitu. Dia bilang oh iya alhamdulillah, tapi alhamdulillah antum bisa lihat, kenapa? Antum banyak bikin pahala dari matanya. Itu kita bagaimana caranya saling bersyukur gitu loh. Saya bilang oh kamu bersyukur, kamu nggak lihat, kamu nggak akan dihisab. Dia bilang oh kamu bersyukur, kamu bisa melihat, banyak pasti pahala yang kamu buat gitu. Nah tinggal kita melihat kalau orang nggak dikasih tangan dia nggak akan dihisab dari tangannya. Kalau orang nggak dikasih kaki dia nggak akan dihisab dari kakinya. Begitu juga orang ketika di pedalaman Allah tidak memberikan dia kemudian akses sama sekali, dia tidak akan dihisab dari kakinya. Gitu. Ini contoh kasarnya seperti itu ya. Padahal tidak juga seperti itu sebetulnya, ya kan? Tapi ini kenapa saya sebut begini? Karena dalilnya ini. Setiap orang yang mau masuk neraka, ini setiap orang yang mau masuk neraka, malaikat ini, sudahkah ada orang yang memperingati ini? Si orang yang mau masuk neraka bilang sudah bisa yang lalai dalam mendengar. Itu semua orang, mau muslim, mau non muslim, mau semua itu ditanya dulu sama mereka. Nah, ini keadilannya seperti itu. Tapi semua orang yang ditanya, semua orang jawab, udah. Tapi saya nggak dengerin. Ya sudah, kalau itu masuk. Ya, nah itulah sebetulnya bagaimana sistem, bagaimana sunnatullah diberlakukan. Alhamdulillah, ayo, baik. Terima kasih. Apa masih ada bertanya? Boleh? Sedikit lagi ya. Dua pertanyaan lagi mungkin ya Pak Ustaz. Ya 4 tahun lagi lah. Baik, mungkin ada dua. Judulnya pagi. Ada yang mau bertanya lagi? Mau beliau? Oke. Aku aja duluan. Silakan. Waalaikumsalam. Sebentar. Gimana Ibu? Kurang terdengar ya? Kumpulan? Oh, tuntunan ya, betul. 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 Kita kan juga harus sambil doa, ya. Betul. Bagaimana peringatan Allah kalau kita nggak sambil doa? Bagaimana apa? Peringatan dari Allah atau ancaman dari Allah? Oh, ancaman peringatan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Al-Quran itu juga sebagai motivasi kita khauf dan roja. Khauf dan roja itu gitu. Tidak ada motivasi terbesar di dalam manusia ini kecuali motivasi khauf dan roja. Apa itu khauf dan roja? Khauf dan roja adalah motivasi takut dan berharap. Kita bergerak hanya karena pertama takut, yang kedua berharap. Saya lagi, ibu kerja. Kenapa kerja? Alasannya ujung-ujungnya cuma dua. Kalau nggak takut nggak punya duit, berharap punya uang, itu doang. Kenapa ibu mau payung? Ujung-ujungnya alasannya cuma dua. Takut kalau hujan kehujanan, berharap kalau hujan sudah punya payung, itu doang. Jadi yang namanya hidup ujung-ujungnya khauf dan roja. Ya. Nah, Al-Quran adalah konsep bagaimana memotivasi manusia dengan khauf dan roja. Nggak ada yang tengah-tengahnya kan. Manusia itu harus takut dan harus berharap. Gitu. Karenanya manusia dikasih rasa takut. Karenanya manusia juga dikasih rasa bagaimana harus berharap. Apa yang harus diharapkan oleh manusia? Berharaplah ridho Allah dengan masuk ke dalam surganya Allah. Apa yang harus ditakutkan oleh manusia? Takutlah murkanya Allah dengan masuk
kepada rahmatnya. Nah, jadi yang namanya Al-Quran itu adalah sebuah sistem motivasi di mana Allah selalu mengedepankan kita untuk memilih semua yang baik-baik semuanya. Asmaul Husna, sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah semuanya yang baik, nggak ada yang buruknya. Jadi ketika kita diberikan pilihan sama Allah, sebetulnya ini adalah sesuatu pilihan yang baik. Tetapi serta-merta kalau dia tidak mau masuk pilihan tersebut, dia memilih sesuatu yang buruk. Itu aja. Jadi kalau dalam surah Al-Baqarah, ulaika hum syarrul bariyah atau ulaika hum khairul bariyah. Kalau tak buruk, ya bagus. Cuma itu mah. Gitu. Kata Allah, mereka ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah orang-orang makhluk yang terbaik. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, yang taat sama Allah, itu orang-orang yang makhluk yang terbaik. Jadi artinya makhluk yang terbaik dia bisa melebihi dari malaikat. Rasulullah SAW ketika di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril bahkan berkata, saya hanya bisa sampai di sini. Silahkan tafadhol yang namanya Rasulullah yang bisa melangkah ke dalam. Itu satu simbol. Kalau manusia bisa menjadi makhluk yang paling baik, yang terbaik. Tetapi manusia juga ulaika syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Bayangkan, seburuk-buruknya makhluk, lebih buruk lagi dari syaitan, lebih buruk lagi dari semuanya. Itu pilihan manusia. Makanya manusia itu punya apa namanya, jarak yang sangat lebar pilihannya itu, ya, diferensiasi yang sangat besar gitu. Yang satu bisa menjadi yang terbaik atau yang menjadi yang terburuk. Itu bagaimana pilihan kita. Nah, jadi kalau kita ingin tahu, kalau kita tidak mau masuk dalam ketaatan, otomatis gitu. Kenapa ada ayat-ayat neraka jahanam gitu, ya? Oh, ayat-ayat neraka jahanam itu ngeri gitu. Nih, satu hari di akhirat di neraka itu satu hari sama dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun satu hari. Jadi jangan main-main kalau misalnya kita berpikir bahwa oh tenang, orang muslim pasti masuk surga. Iya, tapi kalau harus dicuci dulu satu hari gimana? Nggak mau ya. 50.000 tahun. Rasulullah SAW menyampaikan ini. Siksa yang paling ringan di neraka. Oh, pengen tahu? Siksa yang paling ringan di neraka? Siksa yang paling ringan di neraka adalah yang akan ditimpakan kepada pamanku. Siapa pamannya? Abu Lahab juga sebetulnya pamannya ya, tapi paman di sini adalah ayahnya dari Ali bin Abu Thalib. Jadi Abu Thalib. Ya. Nah, itu siksa yang paling ringan. Kenapa? Karena pamannya, beliau ini adalah yang menjaga Rasulullah SAW sepeninggal Abdul Muttalib, dan pamannya ini berteman dan bermusuhan karena Rasul. Bayangkan. Jadi kalau Rasul dimusuhi sama orang, dia juga bermusuhan sama orang itu. Kalau Rasul kemudian dibaikin sama orang, dia juga baik sama orang itu. Jadi pamannya ini bermusuhan dan kemudian berdekatan dengan orang karena Rasulullah. Pamannya ini orang yang menjaga Rasulullah, yang bisa sampai berperang karena Rasulullah SAW. Betapa pamannya ini sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Tetapi dia nggak mau masuk Islam. Itu kesedihan Rasul itu, dia nggak mau masuk Islam. Makanya ada ayatnya, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Jadi Allah menyatakan kepada Rasul, Rasulullah, kamu hanya bisa memberi peringatan. Kita hanya bisa mengingatkan. Semuanya kayak begini, kita hanya bisa saling mengingatkan. Tapi kita tidak bisa merubah yang namanya jiwa. Saya nggak bisa merubah ini kamu jadi soleh, nggak bisa. Bahkan Rasulullah SAW nggak bisa merubah orang jadi soleh. Jadi kesolehan itu atas dasar pilihan dia sendiri. Ya, nah, makanya
azab yang paling ringannya ke temannya. Dan azab yang paling ringan adalah ketika orang itu menginjak bara api. Ya, jadi dia harus menginjak bara api. Tapi ketika dia menginjak, serta-merta pecah kepala. Hidupin lagi, injak lagi, pecah lagi. Alhamdulillah, itu kalau di dalam sains kenapa seperti itu? 11 abad yang lalu kita nggak paham. Kalau sekarang kita paham bahwa saraf-saraf kaki itu nyambung ya, bukan kalau di kaki kan. Jadi kalau diinjak, bara apinya pecah kepala. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi kalau yang namanya balasan neraka jahanam itu jelas dan ayat-ayat neraka itu banyak sekali. Nanti kita bahas insya Allah kalau ada rezeki. Silakan. Terakhir ya. Oke. Terakhir nanti saya tanya yang jawab. Ya silakan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya ya. Coba dilihat. Di nyalain dulu. Baik. Jadi pertanyaannya, apakah hidayah itu terhalang setelah orang itu berumur 40 tahun? Boleh berkurang hidayahnya setelah umur 40 tahun. Kemudian yang umur 70 tahun? Oh, apakah ada doa supaya hidayah itu ada sampai kita berumur 70 tahun juga? Oh, 70 tahun untuk dapat hidayah. Oh, baik. Nanti. Jadi begini ibu-ibu. Ibu-ibu gini. Apakah kemudian ada batasan ya atau berkurang hidayah itu setelah kita umurnya 40 tahun? Kalau kita tadi sudah paham bahwa yang namanya hidayah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ya, jadi umur berapapun tidak akanlah berkurang yang namanya hidayah Allah itu, tidak akan berkurang. Yang ada, yang berkurang adalah semangat orang itu dalam mencari hidayah. Ya, tambah orang menua, tambah orang itu sebetulnya dia itu secara tenaga biasanya berkurang. Gitu. Yang ada tenaganya berkurang. Tetapi sebetulnya semakin orang itu tua, semakin Allah sebetulnya memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang membuat orang itu semakin takut. Kalau orang yang tua nggak takut-takut, itu keblinger sebetulnya. Beneran ya? Keblinger kenapa? Coba rasakan. Ketika misalnya ngaca, tiba-tiba orang itu merasa tua. Dia sudah mulai sadar, aware bahwa umurnya nggak lama lagi. Satu, dia sebetulnya was-was. Benar? Gelisahnya apa? Kalau dia belum masuk ke dalam keimanan, dia akan gelisah. Kalau saya mati, apa yang terjadi? Itu selalu dia pikirin. Ketika sudah tua, badannya lemah, dia lebih banyak sakit-sakitan. Betul nggak? Sebetulnya ketika dia sakit, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa orang itu kemudian berpikir, saya mati nggak sekarang? Betul nggak?
tanda bagaimana Allah ingin membuat manusia itu kembali ke Allah. Jadi Allah itu dari kita muda, dari kita kecil, Allah itu berupaya terus memberikan, bukan berupaya, tapi terus memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, memberikan tanda-tandanya terus. Jadi kita yang menutupi ini semuanya, kita yang nggak mau. Coba kalau kita mundur ke beberapa tahun yang lalu dan kita jujur terhadap diri kita sendiri, Allah itu sebetulnya menginginkan kita seperti ini. Itu sudah dari 20 tahun. Ya, Allah tuh nganterin saya sebetulnya ke sini. Allah tuh ingin saya begini sebetulnya. Coba aja lihat. Tapi kita sendiri yang menolak itu semuanya. Tolak terus sampai kapan? Bahkan sampai orang mau ajar dia masih bisa menolak. Tetapi ketika ajar sudah di hadapannya, dia sudah tidak bisa menolak, tetapi sudah berhenti waktunya. Artinya apa? Tidak ada lagi pertobatan. Sebagaimana Fir'aun itu terus menantang Allah sampai air laut itu akan menghabisi dia, akan menenggelamkan dia. Dia bilang, saya percaya sama Tuhannya Musa. Tapi nggak bisa, karena malaikat maut sudah ada di hadapannya. Dia mau bilang percaya juga nggak bisa. Nah makanya jangan sampai orang itu malaikat maut sudah di hadapannya, kemudian dia baru bisa bicara. Jadi dari sekarang ketika ada waktu, bertobatlah, masuklah ke dalam hidayah Allah, maksudnya gitu. Ya, jadi tidak ada yang namanya semakin tua hidayahnya semakin berkurang. Gak ada, justru semakin banyak sebetulnya. Tanda-tanda Allah sama Allah dikasih semakin banyak. Iya, orang itu seringkali sama Allah dikasih penyakit yang sulit sekali disembuhkan supaya apa? Supaya dia tahu tidak ada makhluk yang bisa dia gantungkan kecuali Allah. Jadi kalau kita lihat, ya Allah Karim, Allah Rahman, Allah Rahim, bahkan Allah ngasih penyakit yang membuat dia itu sebetulnya untuk tobat. Jadi kadang-kadang kita lihat, kasihan orang itu dikasih penyakit yang seperti itu gitu ya. Nah itu rahmat dari Allah supaya dia ingat bahwa ya Allah, saya nggak bisa sembuh. Saya punya uang, saya nggak bisa sembuhin, saya nggak bisa ke dokter yang paling dahsyat pun saya nggak bisa. Kemana dia harus bergantung kepada Allah? Allah ingin dia sadar bahwa dunia ini tidak bisa menjamin apa-apa. Itu maksudnya. Nah, tentu doa itu, kekhususan doa itu, yang namanya doa itu ya. Doa itu yang penting kita itu connect sama Allah, ya, khusyuk ya, sama Allah. Nah, kalau kita bisa belajarlah doa-doa yang dicontohkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, doa-doa dicontohkan para nabi. Kan ada di dalam Al-Quran doa-doa yang dicontohkan para nabi, doa-doa yang Allah sendiri ajarin sama kita. Ada yang doa-doa yang disebutkan oleh Rasulullah, tapi juga ada majmu doa, kumpulan doa-doa yang kemudian kita bisa pelajari doa-doa yang semuanya sahih. Nah, kalau kita belajar dari sini, kita baca doa itu dan kita latih, insya Allah supaya hafal, supaya kemudian paham artinya. Tapi kalau kita belum bisa seperti itu, panjangkanlah doa sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita bisa ucapkan. Gitu. Berdoalah itu. Minta aja sama Allah, ya. Minta sama Allah, dibuka dengan jangan lupa sholawat, jangan lupa puji-pujian terhadap Allah. Itu redaksionalnya, betul nggak? Redaksionalnya kan begitu. Kalau kita mau ngomong sama orang juga, kita kepada yang kami hormati. Kan gitu, kalau misalnya kita nulis surat juga, ini redaksional kan juga ada. Ya, buka dengan sholawat, ya. Misalnya ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wasallam. Shalawat kita panjatkanlah ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim. Sebutkan nama Allah yang kamu suka. Apapun. Nah, setelah itu ngomong saja bahasa Indonesia. Ya Allah, beri hidayah ya Allah untuk orang tua saya ya Allah, untuk saudara-saudara saya ya Allah yang sudah berumur tapi belum masuk ke dalam ketaatan kepada Allah. Saya sayang sekali sama dia ya Allah, kumpulkan saya bersama-sama dia di surga ya Allah. Berilah saya kekuatan untuk bisa menuntut
mereka semuanya ke dalam hidayah-Mu ya Allah, atau kirimkan seseorang agar supaya mereka ini masuk ke dalam hidayah. Ayo, sebutkan saja hal-hal seperti itu. Ya, jadi jangan terpatok sama sesuatu yang kita nggak tahu sampai akhirnya, saya nggak tahu ya kan, nanti aja doanya kita sudah tahu. Wah, ini repot kan gitu. Ya, seperti itu ya Bu ya. Apa namanya, pelajari lagi, lihat dulu itu banyak sekali. Karena kalau sekarang juga sering jadi menghafal. Itu ya Bu ya. Oke. Satu lagi ada Ibu Ketua Yayasan. Siap Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya kali ini juga mudah buat Pak Ustadz. Saya hanya ingin menanyakan klasifikasi atau golongan mana yang disebut muslimin, mukminin, dan mukhlisin. Dan yang kedua, dalam ayat Al-Quran itu sering disebutkan ya ayyuhallazina amanu, dan apa perbedaan antara ya ayyuhallazina amanu dengan ya ayyuhannas. Kemudian yang ketiga, setahu saya kalau yang ini apakah bagus ya doanya yang sering saya terapkan, yang sering saya lakukan mengenai Allah itu maha segalanya yang bisa membolak-balikan hati manusia. Yang sering saya lakukan adalah dengan doa, ya Allah yang muqallibal qulub tsabit qulbi ala dinika. Ya Allah yang musrifal qulub tsabit qulbi ala taatika. Itu apakah bagus? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa sangat bagus. Itu doa bagus. Kepada Allah, muqallibul qulub itu yang membolak-balikkan hati. Tapi kalau ini tetapkan kalau ini jiwa ini, hati ini tetap di dalam diri, di dalam agamamu, di dalam ketaatan, di dalam menjalankan perintahmu. Din itu artinya daya ini itu artinya agama itu adalah ketaatan kita dalam menjalankan perintah itu. Tapi kalau diri tetapkan hati saya, kalbu saya, jiwa saya di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Itu maksudnya taati itu juga tadi. Nah, yang pertanyaan pertama kedua itu sama. Jadi begini, perbedaannya ya alladzina amanu ya nas ya misalnya ya insanu gitu kan. Gini, kalau kita lihat di dalam beberapa tingkatan ini para ulama ya, bukan di dalam Al-Quran atau hadis, tapi ini para ulama. Jadi para ulama menafsirkan bahwa ketika seseorang itu masuk ke dalam keislaman, dia disebut muslim. Artinya dia berserah diri. Aslam itu Islam artinya adalah berserah diri atau keselamatan. Jadi ketika muslim ini adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah atau orang-orang yang masuk dalam keselamatan kepada muslim. Tetapi kenapa muslimin ini belum seolah-olah diserukan kepada sesuatu yang lebih seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam misalnya gitu ya. Jadi muslimin ini tidak diserukan, yang diserukan itu adalah mukmin, orang yang beriman. Karena dulu perbedaannya adalah ini. Orang-orang ada yang masuk menyatakan dirinya muslim itu karena dia kalau di Madinah karena dia takut nggak bisa dagang sama orang-orang muslim, takut terpinggirkan karena memang muslim sudah mulai besar gitu. Jadi muslim ini mulai ada
definisi yang lain ketika di Madinah. Kalau yang namanya Muslim di Makkah, semua orang yang masuk dalam keislaman itu sudah dalam hatinya. Ya iya lalu dalam tekanan intimidasi ya. Kalau dia masuk main-main, wah mungkin. Tapi kalau sudah di Madinah, ada orang-orang yang aduh saya kalau nggak jadi orang Muslim apa kata dunia, akhirnya semua lagi jadi Muslim kan gitu. Ada, makanya mulai muncul munafik itu di mana? Di Madinah. Ini Muslim, jadi orang-orang yang berserah diri yang masuk menyatakan keislamannya ulama. Tetapi ketika masuk ke dalam keimanan, iman ini sudah lebih dari sekedar dia menyatakan. Jadi artinya iman ini tonggak keimanannya ini sudah kuat. Dia sudah beriman. Ada orang Muslim secara identitas, tapi masih minum wine, ya kan? Masih kemudian ya begitulah. STMJ gitu kan, salah terus, maksiat jalan, kan gitu ada kan? Artinya apa? Dia belum beriman, dia belum yakin. Iman itu kan artinya keyakinan, yakin, iman, tonggak keyakinannya kuat. Nah ini namanya mukmin. Orang-orang mukmin itu kalau dia mendengar ayat-ayat Allah, wajidat ala qulubuhum bergetar yang namanya qalbu. Itu orang yang beriman. Tandanya orang beriman itu kalau dengar ayat Allah, ya Allah. Iya, dengar ini Allah, dengar ada tausiah sedikit, hatinya urusannya sama hati, bukan urusan identitas kayak kata kayak itu bukan. Jadi urusannya adalah hati. Itu mukmin. Dari mukmin, tadi saya sebutkan ada yang namanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa maksudnya ahsan? Ahsan ini orang-orang yang ihsan, muhsin. Jadi setelah mukmin tidak ada muhsin, muhsinin. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang ihsan itu orang-orang yang kalau melakukan sesuatu atau beribadah, dia seakan-akan melihat Allah atau seakan-akan dia merasa dilihat oleh Allah. Baik. Ini udah jauh dari keimanan bu. Udah lebih kan? Kalau iman itu yakin. Dia bilang saya yakin saya lakukannya. Tapi kalau orang yang muhsin, ketika dia melakukan sesuatu, aduh, ya Allah melihat nih, ayo lakukan yang terbaik. Ketika dia mau bohong, aduh Allah lihat nih, saya nggak boleh bohong. Kalau mau menang itu muhsin, bayangin, dahsyat banget kan? Ibu kalau di sini ada CCTV, bayangin, masuk lift ibu, lu nikah teli di hidung gitu, tapi ada CCTV, aduh gimana caranya? Gitu kan? Nah mungkin tiba-tiba mancing di lift ada CCTV ya nggak? Karena dia kan merasa kelihatan itu. Nah jadi orang ini terawasi itu, dia merasa diawasi. Makanya orang muhsin di atas orang mukmin. Kemudian ada yang namanya mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Mukhlisin dan lahuddin, orang-orang yang mengikhlaskan atau yang memurnikan agama. Itu kalau mukhlis ikhlas itu murni. Artinya apa? Kalau yang muhsin, dia masih ada niat. Saya mau gini, aduh tapi takut kepada Allah. Saya mau gini, itu di dalam tatanan niat, walaupun nggak dikerjain, itu lah. Tapi orang ikhlas di dalam hatinya udah nggak ada. Kalau dia tiba-tiba ada hati yang buruk, astagfirullah. Di sini ini udah astagfirullah di sini. Itu orang-orang ikhlas itu dahsyat banget. Dahsyat banget orang yang ikhlas itu. Jadi dia bukan di tatanan amal, tapi di hati. Puasanya orang-orang ikhlas adalah bagaimana dia melatih puasanya, ya. Melatih saumnya adalah saum khusus al-khusus. Jadi saum para nabi, saum di mana dia nggak mau mikirin jelek, nggak mau itu orang ikhlas itu. Sufuzon itu jauh dari tinggalnya sufuzon. Makanya para kiai lah kalau kita lihat itu aduh gitu ya benar. Atau ini gitu, nggak mau ngomong tuh, nggak mau nyakitin hati, nggak mau sampai orang di depannya tuh merasa nggak enak. Itu orang-orang mukhlis itu, dahsyat ada amalannya. Di atas itu semuanya, yang tadi, ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang paling tinggi adalah muttaqi, orang yang bertakwa. Itu di atas orang mukmin. Untuk orang yang bertakwa, apa yang ada di tangannya tidak lebih baik daripada apa yang diinginkan oleh Allah. Ketika dia mendapatkan musibah, dia tidak menginginkan sesuatu itu balik lagi
tetapi dia menginginkan justru ridhonya Allah terhadap musibah yang dia terima. Jadi buat dia dipuji tidak penting buat dia, dicaci maki tidak penting buat dia. Untuk dia bagaimana Allah ridho. Itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bangun, ya Allah, kalau ridho nggak saya bangun seperti ini ya Allah? Apakah Allah ridho saya makan seperti ini ya Allah? Apakah Kau ridho saya pakai baju seperti ini ya Allah? Apakah Kau ridho saya bicara seperti ini ya Allah? Apakah Kau ridho saya kerja seperti ini ya Allah? Apakah Kau ridho saya nyetir seperti ini ya Allah? Ya Allah, apakah Kau ridho saya bicara sama suami seperti ini ya Allah? Apakah Kau ridho saya bicara seperti istri dengan istri seperti ini ya Allah? Orang yang mencari ridho untuk dia yang namanya haram dan halal itu sudah tidak masalah. Semua yang haram dia tinggalin jauh di belakang. Dia melihat yang halal yang mana yang Allah lebih ridho terhadapnya. Ini orang-orang muttaqi. Orang-orang yang melihat kalau hari ini waktunya seperti ini, apa yang Allah lebih ridho saya lalui waktu ini. Apa yang akan saya lakukan di siang ini yang Allah lebih ridho. Apa yang akan saya lakukan di nanti malam yang Allah lebih ridho. Untuk dia ridho Allah adalah nomor satu. Nah, itulah tadi pertanyaan dari ibu. Apakah kita tingkat yang mana? Itu tinggal kita lihat saja ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita duduk di sini Allah itu? Apakah kita kemudian menenangkan seperti ini Allah itu? Apakah kita kerja sehari ini Allah itu? Apakah kehidupan hari ini Allah itu? Ya Allah, kata orang-orang yang mencari ridho Allah, jika hari ini umur ini bertambah hanya akan menambah dosa kepadamu, cabutlah nyawa ini ya Allah. Itu orang-orang yang ridho. Mereka berdoa, ya Allah cabutlah nyawa ini jika umurku hanya akan menambah dosa. Itu orang yang ridho. Makanya urusan hati. Orang yang mencari ridho Allah itu urusannya hati, dan dia selalu menyambungkan segala sesuatu dengan Allah. Barometernya Allah. Ketika dia melakukan sesuatu, dia pasti ya Allah ridho. Ini Allah ridho. Kebayang nggak kalau kita berjumpa dengan orang yang selalu mencari ridho ini? Bayangkan betapa kita akan tenang, bahkan kita itu akan nyaman terhadap orang tersebut. Inilah ciri orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu mengedepankan ridho Allah dari segala sesuatu aktivitas di dunia. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam orang-orang yang bertakwa tadi ya. Nah, di akhir ini saya ingin menginformasikan bahwa saya ini alhamdulillah diberi amanah oleh Allah untuk membuat sekolah, gitu ya. Sekolahnya namanya SMP Kreatif IHQ, boarding school, jadi pesantren IHQ, ya. Nah, di sekolah ini kalau ibu-ibu ada yang mau sekolah di Bandung, insya Allah silakan sekolahkan anak ibu ke SMP IHQ ini. Sekolah ini berbedanya adalah bahwa program-programnya seluruh pengajarnya S2 semuanya. Kemudian program-programnya disiapkan anak-anak ini untuk menguasai teknologi dan informasi. Jadi intinya mereka akan diajarin banyak hal tentang masalah broadcasting, masalah digital media, dan inilah semua tantangan-tantangan mereka, challenge mereka di depan. Kalau pesantren lain yang namanya handphone nggak boleh. Kalau di pesantren saya, handphone ini akan diatur waktunya. Boleh pakai, tapi waktunya akan kita atur supaya mereka tidak gaptek, supaya mereka bisa menjawab tantangan masa depannya. Kasihan sekali saya keliling ke semua pesantren, nggak boleh mereka pakai handphone, nggak boleh pakai laptop. Walhasil lulusan-lulusannya repot. Mereka nggak bisa lagi menantang, menjawab tantangan masa depannya. Dan hasilnya seperti ini. Banyak program-program TV yang nggak tahu orang-orang itu sebetulnya seperti apa seharusnya mereka bikin. Ya, saya banyak syuting di program-program religi yang produsernya sesungguhnya nggak paham. Iya, nah makanya programnya ya ada yang begitu, ada yang begini gitu. Nah, saya ingin santri-santri ini nanti dia bisa masuk ke dalam industri
perfilman, broadcastingnya, TV-nya, kemudian semua hal-hal yang sekarang tantangan dakwah masa depan. Itu programnya. Jadi insya Allah kapan mau, tanggal 4 ya kalau nggak salah ya, tanggal 4 Maret ada acara untuk open house di Bandung. Kalau mau jalan-jalan itu di Foodslot di Bandung, enak banget sambil kuliner, sambil makan nasi merah, mohon ini promonya. Jadi dekat banget sama tempat wisata ini. Nah, itu program yang pertama. Yang kedua, kita ada dompet IHQ Peduli. Dompet IHQ Peduli ini kita juga membuat yang di Bandung ada yang namanya pesantren duafa digital untuk anak duafa. Jadi anak duafa ini kita ajarin untuk berbagai masalah digital supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang bekerja di dalam sales online atau marketing online perusahaan. Kemudian juga kita menanggulangi masalah-masalah musibah, menyalurkan penanggulangan musibah seperti kemarin di Jakarta. Di daerah mana ya kemarin? Di Cawang ya, kita di Cawang, terus nanti